Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-13, yaitu materi sistem biaya standar. Ini adalah materi terakhir dari perkuliahan kita ya, tapi karena materinya cukup panjang maka akan kita bagi gitu ya. Akan kita lanjutkan ke pekan-pekan depan. Oke. Nah, ini ada di bab 10 ya, di buku. Silahkan juga dibaca bukunya. Nah, yang pertama-tama standar biaya produksi bagi sebuah perusahaan itu tentunya penting ya untuk dilakukan. Karena apa? Karena persaingan ketat antar perusahaan satu maupun perusahaan lainnya ini dikarenakan ya pada masalah kecepatan pengajuan penawaran harga barang yang dibuat sendiri oleh perusahaan ya. Jadi karena perusahaan ini saling bersaing agar konsumen itu memilih beli produk di perusahaan mana gitu ya. Tentunya perusahaan-perusahaan ini harus menentukan biaya standar dari produk mereka ya, agar tentunya selain kualitasnya harganya juga diminati oleh konsumen gitu ya. Nah, dengan menciptakan standar kos produksi, maka perusahaan tidak perlu menunggu barang tersebut selesai untuk menentukan harganya. Nah, tetapi harga dapat dihitung terlebih dahulu dengan standar-standar tersebut ya. Nah, ini dikatakan mirip dengan biaya taksiran karena sama-sama ditentukan di awal sebelum produksi gitu ya. Nah, nah makanya dia sifatnya itu sama dengan harga pokok taksiran, sama-sama ditentukan di awal sebelum produksi begitu. Nah, ini adalah kelebihan sistem biaya standar bagi perusahaan. Yang pertama, harga jual mudah ditentukan tanpa menunggu barang selesai diproduksi ya, karena ditentukan di awal tadi. Yang kedua, kos barang selesai atau barang jadi dan barang dalam proses dengan cepat dapat dihitung. Yang ketiga, tentunya akan ada efisiensi biaya ya, dengan membandingkan biaya standar dengan biaya sesungguhnya. Yang keempat, kinerja pabrik dapat ditentukan dengan berpedoman pada elemen-elemen biaya standar, karena sudah ada standarnya, berarti saat melakukan produksi nanti dapat disesuaikan dengan biaya tersebut gitu ya. Lalu selanjutnya dapat memudahkan penyusunan anggaran biaya ya, karena sudah ada standarisasi, berarti akan memudahkan dalam menyusun anggaran. Tapi ada kelemahannya ya. Kelemahannya, standar dalam kenyataan harus selalu dimutakhirkan karena digunakan untuk menghitung kinerja karyawan, sedangkan untuk merubah nilai-nilai standar dibutuhkan biaya yang tinggi. Standar yang dijadikan pedoman kinerja seringkali membuat karyawan hanya berupaya untuk mencapai biaya standar saja. Akibatnya efisiensi tidak dapat dicapai secara optimal gitu ya. Karena ya karena sudah ada standarnya, maka kinerja karyawan itu tidak melebihi atau tidak maksimal gitu ya, karena ya sesuai standarnya gitu ya. Lalu standar sangat tepat untuk produksi barang standar dan sulit dipergunakan untuk barang yang kreatif, yang bentuk dan cara produksinya sering berubah ya. Ini hubungannya dengan kinerja karyawan juga, karena sudah ditentukan standar, maka dalam memproduksi barang yang unik atau inovatif itu juga susah gitu ya. Selanjutnya, standar hanya mengacu pada kebutuhan intern sehingga sulit digunakan untuk bersaing. Nah, biasanya setiap perusahaan itu pasti memiliki standarnya masing-masing ya. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara menghitung kos barang dengan biaya standar tadi ya. Nah, caranya adalah kos barang jadi sama dengan kuantitas barang atau jumlah barang kita kali dengan harga standarnya.
Nah, ini kos barang jadi. Kalau kos BDP atau barang dalam proses itu adalah kuantitas barang ya dikali dengan persentase penyelesaian barang itu yang masih dalam proses tadi dikali dengan harga standarnya. Oke. Ini contohnya, jadi PT Anissa Wibowo menggunakan sistem kos standar dalam menghitung biaya produksi. Berikut ini adalah kos standar untuk membuat 1 unit barang. Bahan bakunya 2.500, BTKL-nya 2.000, BOP-nya 600. Jadi total biaya standar dalam membuat 1 unit barang ini adalah 5.100. Apabila laporan fisik pabrik menyatakan bahwa pada akhir suatu periode menghasilkan 2.000 unit barang jadi dan 300 unit masih dalam proses dengan persentase penyelesaian bahan bakunya sudah selesai 100%, biaya konversi yang terdiri dari BTKL 40%, lalu BOP 40%. Nah, kita menghitung kos barang jadi dan kos barang dalam proses akhirnya. Oke. Nah, yang pertama, kos barang jadi kita hitung dengan kuantitas barang dikali dengan biaya standar ya. Kuantitas barang tadi adalah 2.000 unit barang jadi dikali dengan biaya standar yaitu 5.100. Ketemu 10.200.000 rupiah. Ini biaya standarnya dari barang jadi. Nah, setelah itu kita juga akan menghitung kos barang dalam proses ya. Masing-masingnya bahan baku BTKL dan BOP ini ya dihitung dari barang yang masih dalam proses, kuantitas barang yang masih dalam proses dikali dengan persentase penyelesaian dikali dengan masing-masing biaya standarnya ya. Kalau bahan baku ya tadi kan BDP ya, barang dalam prosesnya jadi 300 ya, berarti 300 dikali dengan 2.500 ya biaya bahan bakunya dikali dengan 100%. Nah, ini untuk mencari BBB bahan baku. Kalau BTKL juga gitu, 300 ya kuantitas barang dalam proses dikali dengan persentase penyelesaian 40% dikali dengan biaya standar BTKL 2.000 ya, temu 240.000. BOP juga gitu, 300 dikali dengan persentase penyelesaian 40% dikali dengan 600 ketemu Rp72.000. Total kos barang dalam proses adalah Rp1.062.000. Oke. Itu tadi secara umum ya, menghitung kos barang dengan standar. Nah, setelah itu kita hitung nih satu persatu. Yang pertama standar bahan baku ya. Standar biaya bahan itu dapat dihitung dari standar kuantitas kita kalikan dengan standar harga bahan. Nah, ini contohnya ya. Standar biaya bahan baku dalam menghasilkan produk itu adalah 3 ons. Nah, harga barangnya itu 300. Maksudnya harga bahan bakunya ini per 3 ons ini 300, per 1 ons ini 300, maka dikalikan hasilnya adalah 900 itu. Nah, 3 ons adalah standar kuantitas atau standar efisiensi bahan. Nah, 300 adalah standar harga. Nih, 300 ini adalah standar harga. 900 ini adalah standar biaya bahan baku ya. Nah, jadi 3 ons ini adalah standar kuantitas, 300 ini adalah standar harga, 900 itu adalah standar biaya bahan baku. Nah, setelah itu standar biaya tenaga kerja. Standar biaya tenaga kerja dihitung dari standar jam dikalikan dengan standar tarif upah. Contohnya adalah standar biaya tenaga kerja. Nah, dalam menghasilkan satu produk atau satu unit barang itu membutuhkan waktu kerja 2 jam dan upahnya ini per jamnya adalah 1.500. Ya, jadi 2 jam dikali 1.500 jadi 3.000. 2 jam ini adalah standar jam. 1.500 ini adalah standar tarif upah. Yang 3.000 itu adalah standar biaya tenaga kerja. Ya. Oke.
selisih biaya standar ini bisa kita hitung dari biaya sesungguhnya kita kurangi dengan biaya standarnya. Ya, sama seperti menghitung biaya taksiran. Selisih biaya taksiran dihitung dari biaya sesungguhnya dikurangi dengan biaya taksiran. Ya, sama. Nah, yang pertama selisih biaya bahan baku. Selisih biaya bahan baku merupakan perbedaan antara biaya bahan sesungguhnya dengan biaya bahan menurut standarnya. Ya, contohnya misalnya nih, perusahaan Hamzah Wibowo menggunakan sistem cost standar. Standar bahan baku untuk satu tablet, jadi dia membuat tablet, ya. Ini adalah 2 mg, ya, obat berarti mungkin 2 mg per gramnya, per miligramnya itu 200, ya, harganya. Sedangkan pada periode bulan ini perusahaan memproduksi tablet sebanyak 900 butir dengan biaya bahan sesungguhnya itu adalah 340. Maka hitunglah selisih dari biaya bahan baku di atas. Nah, jadi kita sudah tahu nih, dalam membuat satu tablet ini butuh 2 mg, per miligramnya adalah 200, ya. Berarti kita hitung dulu standar biaya bahan bakunya. Dari 2 mg kita kali dengan 200. Nah, 400 ini adalah biaya standar bahan baku. Nah, kalau sudah ketemu 400-nya baru kita kalikan dengan total jumlah produksi dari tablet tersebut, ya. 900, ya, 900 butir dikali dengan 400 biaya standar bahan bakunya, ketemu Rp360.000. Nah, 360.000 ini adalah biaya standar, ya, dari seluruh produksi 900 tablet. Nah, setelah itu kita hitung selisihnya, yaitu selisih biaya bahan itu dihitung dari biaya sesungguhnya dikurangi dengan biaya standar. Nah, ternyata biaya sesungguhnya itu adalah 340.000 dikurangi dengan 360.000, ini biaya standarnya. Nah, ketemu 20.000 nih selisihnya. Nah, 20.000 ini adalah selisih. Ternyata biaya sesungguhnya ini lebih murah daripada biaya yang seharusnya, ya. Nah, selanjutnya, selisih dapat dideteksi sebagai selisih hemat atau selisih boros. Selisih hemat terjadi apabila biaya standar atau unsurnya lebih besar daripada biaya sesungguhnya, dan sebaliknya. Nah, maka di kasus ini perusahaan Hamzah Wibowo berarti dia melakukan selisih hemat karena biaya sesungguhnya yang dikeluarkan ini kurang dari biaya standar yang seharusnya, gitu ya. Oke, itu selisih biaya bahan baku. Nah, setelah itu selisih harga bahan. Nah, contohnya selisih harga bahan, ya. Sebelumnya selisih harga bahan ini dihitung dari harga standar kita kurangi dengan harga harga sesungguhnya dikurangi dengan harga standar baru dikali dengan kuantitas barang, gitu ya. Nah, contohnya bila standar bahan untuk satu tablet adalah 2 mg dikali dengan Rp200. Ternyata saat beli perusahaan itu dia beli 200 mg ini dengan harga 210 per miligram, ya. Nah, makanya kita hitung selisihnya dicari dengan harga sesungguhnya, ya, harga sesungguhnya ini dia beli 210 per miligramnya dikurangi dengan harga standarnya, ya, yang ditentukan di awal 200, baru dikalikan dengan jumlah bahan yang dibeli 200 mg, ya. Dikali dengan 200, ini harusnya 200, ya, bukan 2000, sama dengan 20.000, ya. Selisih ini merupakan selisih boros karena menyebabkan biaya standar lebih kecil dari biaya yang sesungguhnya, ya. Ternyata biaya pembelian barang atau pembelian bahan ini itu lebih besar daripada biaya standarnya. Berarti itu selisih boros, gitu ya. Selanjutnya selisih efisiensi atau kuantitas bahan, ya. Selisih kuantitas dicari dengan
kuantitas sesungguhnya dikurangi dengan kuantitas standar baru dikali dengan harga standar. Nah, contohnya bila standar biaya bahan untuk satu tablet adalah 2 mg, harganya adalah Rp200 per 2 mg-nya. Per miligramnya, maaf. Perusahaan memproduksi dengan jumlah 900 tablet. Total pemakaian bahan baku adalah 1750 mg. Tentukan total selisih kuantitas untuk kasus di atas. Nah, selisih kuantitas dari kuantitas sesungguhnya pemakaiannya ternyata 1750 ya. Dikurangi dengan 1800 ini dari 900 tablet ya. Kita kalikan dengan 2 mg ya. Dikali dengan 200 nih harganya. Harga biaya standarnya. Nah, ketemu adalah Rp10.000. Nah, kuantitas menurut standar dihitung dengan mengalikan standar kuantitas dengan jumlah produksi. Ya, tadi untuk menghitung 1800 itu dari 2 mg dikali dengan 900 tablet. Selisih ini merupakan selisih hemat karena menyebabkan biaya standar ini lebih besar. Nah, ternyata biaya standarnya ini lebih besar ya. Kalau kita lihat juga kuantitas standarnya juga lebih besar daripada kuantitas sesungguhnya ya. Oke. Itu tadi adalah selisih biaya bahan baku ya. Lalu kita lanjutkan selisih biaya tenaga kerja ya. Standar biaya tenaga kerja untuk satu tablet ini contohnya adalah 3 jam ya. Upahnya adalah atau tarifnya adalah Rp700. Lalu perusahaan itu memproduksi 900 tablet. BTKL sesungguhnya itu adalah Rp1.950.000. Nah, hitunglah selisih biaya tenaga kerja ya. Kita hitung standar biaya tenaga kerja 3 ya. 3 jam ya. Jadi kan dia satu tablet ini membutuhkan waktu 3 jam dikali dengan biaya standar atau upah standarnya Rp700, ketemu 2.100. Ini adalah standar biaya tenaga kerja. Nah, baru kita kalikan dengan 900 tablet yang diproduksi ya. 900 kali 2.100 ketemu 1.890. Ini adalah biaya standarnya. Nah, ternyata biaya tenaga kerja langsung yang sesungguhnya itu adalah 1.950. Ya, berarti biaya sesungguhnya ini lebih besar daripada biaya standarnya. Selisih ini dikatakan selisih boros. Gitu ya. Selanjutnya adalah selisih tarif. Nah, karena biasanya memang dalam menghitung BTKL itu kita pakai tarif gitu ya. Bila standar tenaga kerja untuk satu tablet contohnya adalah 3 jam dikali dengan upahnya Rp700 dan ternyata perusahaan membayar tenaga kerja dengan tarif 750 per jamnya. Sedangkan jam sesungguhnya adalah 2.600. Maka selisih tarifnya berapa? Ya, selisih tarif bisa kita hitung dengan tarif sesungguhnya dikurangi dengan tarif standar baru dikalikan dengan mana tadi? Nah, angka JS ini adalah jam sesungguhnya ya. Jam sesungguhnya itu adalah 2.600. Ini typo lagi ya, 2.600. Coba lihat di buku. Lihat di buku juga. Ya, di halaman 110 itu di buku juga typo ya. Angka 600 ini harusnya ditulis 2.600 ya berdasarkan informasi di soal. Oke. Selisih tarif dihitung dari tarif sesungguhnya kita kurangi dengan tarif standar kita kali dengan jam sesungguhnya ya. Tarif sesungguhnya itu adalah 750 ya. Dikurangi dengan tarif standarnya Rp700 dikali dengan jam sesungguhnya yaitu 2.600 yaitu berarti 130. Selisih ini merupakan selisih boros karena menyebabkan biaya standarnya lebih kecil daripada biaya sesungguhnya. Nah,
Kalau kita lihat dari tarif standarnya juga, tarif sesungguhnya ini lebih besar daripada tarif standarnya. Bisa kita simpulkan ya dari situ, dari tarif sesungguhnya ini juga sudah lebih besar daripada tarif standarnya gitu ya. Berarti ini adalah selisih boros. Setelah itu, selisih efisiensi atau selisih jam tenaga kerja. Nah, selisih efisiensi itu dihitung dari jam sesungguhnya kita kurangi dengan jam standar dikali dengan, nah, ini adalah tarif standarnya ya. Tadi contohnya ini sama ya, dalam memproduksi atau menghasil dari satu tablet yang dihasilkan ini itu membutuhkan waktu 3 jam, tarifnya adalah 700, total produksi 900, pemakaian tenaga kerja adalah 1600 jam. Ya, berarti selisih efisiensi dari jam sesungguhnya ya, jam sesungguhnya itu adalah 2600 ya, dikurangi dengan jam standarnya ya. Jam standar ini didapatkan dari 3 jam dikali dengan jumlah produksi 900 tablet ya, ketemu 2700 ya. Berarti di selisihnya adalah 100 kali 700 ya, kali 700 berarti ya, berarti 70.000 ya. Ini kali, selisih ini merupakan selisih hemat ya, karena menyebabkan biaya standar lebih besar daripada biaya sesungguhnya, atau karena jam kerja menurut standar lebih besar daripada jam kerja sesungguhnya ya. Ya, jam standarnya ini lebih besar ternyata daripada jam sesungguhnya ya. Berarti kalau sesungguhnya ini lebih kecil, berarti dia adalah selisih hemat. Oke. Setelah itu ada standar biaya overhead pabrik. Nah, selanjutnya ini ada standar overhead pabrik ya. Nah, standar overhead pabrik ini kita hitung atau ditetapkan dengan kajian perilaku biaya terhadap perubahan volume kegiatan pabrik. Nah, perilaku ini dibedakan menjadi biaya tetap ya dan juga biaya variabel. Sedangkan kegiatan pabrik biasanya dikaitkan dengan jam tenaga kerja. Nah, standar BOP ini ditetapkan dengan kita susun dulu anggarannya gitu ya. Yaitu anggaran yang statis, yaitu anggaran BOP yang menunjukkan jumlah berapa sih biaya overhead pada suatu tingkat produksi yang dianggap normal, berapa gitu. Nah, contohnya misalnya ini ya, tingkat kegiatan produksinya adalah 5.000 jam. Nah, ini ada rincian BOP tetap ya, biaya overhead tetap adalah pemeliharaan, field provisi, penyusutan, BOP lainnya gitu ya. Total biaya tetapnya adalah 26 juta. Nah, selanjutnya rincian BOP variabel ini adalah bahan tak langsung, upah tak langsung dan lain-lain. Ini totalnya adalah 6.500.000. Total BOP yang dikeluarkan ini adalah biaya tetap ya ditambah dengan jumlah biaya variabel, ketemu 32.500. Nah, langkah selanjutnya setelah ketemu masing-masing atau setelah menyusun anggarannya, baru kita hitung tarifnya ya. Nah, kita bikin rinciannya dulu ya. Tingkat kegiatannya tadi 5.000 jam. Tarif BOP tetap itu kita hitung dari total biaya overhead tetap dibagi dengan tingkat kegiatan 5.000 jamnya ya. Oke, kita masukkan ya. Jumlah biaya tetapnya 26 juta dibagi dengan 5.000, ketemu 5.200. Nah, 5.200 ini adalah tarif BOP tetap per jam. Tarif BOP variabel juga gitu, kita hitung dari total BOP variabel dibagi dengan tingkat kegiatan ya per jamnya. Lalu ya kita lihat jumlah biaya variabelnya adalah 6.500.000. Kita masukkan dibagi dengan 5.000 ya. Ketemu 1.300 per jam tarif BOP variabel. Nah, itu tadi masing-masing ya. Gimana kalau tarif BOP total? Sama ya. Tarif BOP tetap total itu didapatkan dari jumlah BOP pabrik ya. BOP variabel, BOP tetap ditambah BOP variabel 32.500.000 ini dibagi dengan tingkat kegiatan ya, sama dengan 6.500 per jam.
Kalau sudah ketemu tarifnya baru bisa kita hitung. Nah, BOP variabel 3 jam ya. Tadi sama ini 3 jam dikali dengan 1.300, ini tarif BOP variabel. 3 jam dikali dengan 5.200, ini adalah tarif BOP tetap. Nah, jadi dalam menghasilkan 1 unit barang itu BOP yang dikeluarkan adalah Rp19.500. Nah, oke. Sementara ini dulu materinya ya. Setelah ini kita baru akan bahas selisih terhadap standar BOP pabrik ya. Nanti akan ada beberapa metode. Oke, kalau gitu terima kasih. Semoga bermanfaat materinya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.